Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang kepada Kak Rendi selaku pembina pramuka di SD Negeri 8 Wai 5. Terima kasih atas kesediaan Kak Rendi untuk meluangkan waktu dalam wawancara ini. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pramuka di SD Negeri 8 Wai 5. Apakah Kak Rendi bersedia memulai wawancara sekarang? Siap, bersedia. Oke, untuk pertanyaan pertama, sejak kapan Kak Rendi menjadi pembina pramuka di sekolah ini? Saya masuk di sekolahan SD 8 Wai 5 ini sudah berjalan 4 tahun. Oh, 4 tahun ya Kak? Oke, untuk pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar dalam melatih peserta didik di kegiatan pramuka? Tantangan terbesar itu adalah mengatur anak-anak yang kurang disiplin dan juga waktu di orang. Pertanyaan ketiga, apakah kegiatan pramuka di sini lebih menekankan pada keterampilan, kedisiplinan, atau karakter? Karakter sih kebanyakan gitu. Kenapa bisa karakter? Karena karakter dari orang itu beda. Kayak ada yang juga yang manja-manja, ada juga yang terlalu keras juga, harus konsentrasi dan juga berkatanya dimanjai. Ya, tepat. Bagaimana kakak menilai keberhasilan kegiatan pramuka yang telah dilakukan? Dengan menilainya itu contoh kita kasih kegiatan sudah kayak tali menali, kita lihat dari situ. Nah, dia orang sudah bisa belum? Sudah kayak contoh tali menali simpul, kayak menali pangkal. Kita menilai dari situ, apakah ada yang salah, apakah ada yang kurang tepat. Kita lihat dari situ. Dan juga PBB, dari PBB kita latih baris berbaris. Ya intinya lihat kita kasih kegiatan yang positif. Untuk pertanyaan kelima, nilai karakter. Oke, maaf sebelumnya karena tadi ada kesalahan dengan suara saya akan melanjutkan pertanyaan yang kelima. Nilai karakter apa saja yang paling ditekankan dalam kegiatan pramuka di sekolah ini? Nilai karakternya udah kayak contoh waktu, ya kan? Ya, Nah, kedisiplinan. Karena kebanyakan kita tidak menghormati salah satu waktu. Nah, kita datangnya jam sekian malah lebihin ataupun karet. Ya, selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, bagaimana cara kakak menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab kepada peserta didik dalam kegiatan pramuka? Saya mengajarkan dia orang bagaimana cara menanamkan sikap disiplin. Disiplin contohnya disiplin waktu dan juga disiplin tentang pakaian. Nah, kalau kita sedang berkegiatan, langkah lebih baiknya kita memakai sepatu, dasi dan bajunya dimasukkan. Selanjutnya, bagaimana kakak mendukung badan kita tanah air dalam kegiatan pramuka? Sudah kayak upacara penaikan hambalang, pindahan golongan, dan penaikan bantara ataupun tetaka. Selanjutnya, unsur mana dari profil pelajaran Pancasila yang paling tercermin dalam kegiatan pramuka di sini? Contohnya udah kayak dasar dharma. Kalau kita udah menepati 10 dasar dharma itu, contohnya 1, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, Oke, selanjutnya, apakah ada kerjasama antara pembina pramuka dan guru kelas untuk mendukung kelima? ada. Kemarin kita sudah melaksanakan P5 kerajinan dan ya membuat kerajinan dan keterampilan. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Baik Kak Rendi, hambatan apa yang sering muncul dalam kegiatan pramuka? Hambatan disiplinnya waktu, sama juga disiplin tentang
karakternya anak-anak. Karena ada orang kurang juga perhatian, fokus ya orang itu. Mungkin itu Kak. Bagaimana solusi Kak Randy untuk mengatasi semua itu? Dengan cara kita briefing bareng-bareng dengan guru-guru dan juga kita menyontohkan kepada murid-murid ataupun anak-anak cara berpakaian yang rapi ataupun disiplin waktu. Cukup Pak. Apakah di SD ini sudah menunjang kegiatan pramuka? Alhamdulillah sudah. Contohnya seperti buku itu papan nama, buku depan, dan juga tali menali, dan juga alat-alat pramuka yang lainnya sudah lengkap semua. Harapan Kakak terhadap perkembangan kegiatan pramuka ini? Semoga harapan saya di masa depannya jiwa-jiwa yang muda akan bangkit kembali dan juga lebih semangat, karena pramuka ini karena pramuka ini bukan di masanya sekolah aja. Sudah lulus juga kalau kita masih di lingkungan pramuka, karena kita jadi anggota pramuka. Karena pramuka itu nggak ada yang namanya pensiun ini itulah, bisa kelanjutan ke depannya. Semoga lebih semangat lagi. Bagaimana cara Kakak mengevaluasi kegiatan pramuka yang ada di sekolah? Keaktifan murid dan juga itulah keaktifan dan kekompakannya mereka. Mengapa penting bagi setiap sekolah dasar untuk memiliki kegiatan pramuka? Pentingnya karena menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan juga kedisiplinan, mandiri dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat kami pertanyakan. Terima kasih banyak Kak Randy atas waktu dan kesediaannya untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam wawancara ini. Informasi dan pengalaman yang Kak Randy bagikan sangat bermanfaat untuk penyusunan laporan observasi kegiatan pramuka di SD Negeri 8 WAI 5. Semoga kegiatan pramuka di sekolah ini terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi peserta didik. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.